motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Sistem standarisasi mutu. Apa sih standar? Standar ini adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibekukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsekuensi semua pihak yang terkait. Standarisasi ini adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar di bidang pertanian yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak. Di sini ada macam-macam manfaat daripada sistem standarisasi. Ada peningkatan kualitas produk dan layanan, ada penyederhanaan proses produksi, keamanan keandalan, perbaikan proses, kepercayaan pelanggan, juga ada produktivitas, efisiensi dan produktivitas, kemudahan, integritas dan interoperabilitas, juga ada kepatuhan hukum dan peraturan, ada peluang pasar, dan juga peningkatan manajemen risiko. Di sini peningkatan kualitas produk dan layanan itu peningkatan sistem standarisasi mutu membantu meningkatkan kualitas produk atau layanan dengan menetapkan standar yang harus dipenuhi. Hal ini dapat menghasilkan produk atau layanan yang lebih konsisten dan dapat diandalkan. Penyederhanaan proses produksi ini adalah dengan adanya standar, organisasi dapat menyederhanakan proses produksi dan operasional mereka. Hal ini dapat mengurangi kesalahan, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Lalu ada keamanan dan keandalan. Keamanan dan keandalan ini salah satu manfaat daripada sistem standarisasi ya. Standarisasi mutu dapat meningkatkan keamanan atau produk layanan serta meningkatkan keandalan. Konsumen dapat memiliki keyakinan lebih besar terhadap produk dan layanan yang diproduksi sesuai dengan standar tertentu. Lalu ada perbaikan proses. Perbaikan proses ini adalah sistem standarisasi mutu mendorong organisasi untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proses-proses mereka. Terus juga kepercayaan pelanggan juga ini adalah standarisasi mutu yang dapat membantu membangun kepercayaan pelanggan. Pelanggan ini cenderung memiliki keyakinan lebih besar terhadap produk atau layanan yang diproduksi dengan mematuhi standar tertentu. Lalu ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Dengan adanya standar, organisasi biasanya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas tersebut. Lalu ada peningkatan efisiensi, kemudahan, integritas, dan interoperabilitas. Ini dengan adanya standarisasi mutu ini dapat memudahkan integrasi dengan pihak ketiga, kolaborasi antara organisasi, dan juga bisa meningkatkan interoperabilitas. Terus juga ada kepatuhan hukum dan peraturan. Kepatuhan hukum dan peraturan ini dengan adanya sistem standarisasi mutu ini dapat membantu organisasi untuk tetap mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku. Hal ini dapat mengurangi hukum dan meningkatkan reputasi perusahaan. Lalu ada peluang pasar. Ini peluang pasar ini banyak pasar dan pelanggan internasional ini membutuhkan atau menghargai standar tertentu gitu. Oleh karena itu, memiliki sertifikasi standar dapat membuka pintu untuk peluang pasar yang lebih besar. Lanjut yang terakhir ini, daripada manfaat sistem standarisasi ini ada peningkatan manajemen risiko. Dengan mengadopsi sistem standarisasi mutu, organisasi dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan lebih baik. Ini dapat membantu melindungi organisasi dari masalah, dan juga meningkatkan ketahanan operasional. Manfaat ini juga bervariasi sesuai jenis, industri, ukuran, organisasi, dan juga lain-lain. Tujuan dari standarisasi mutu ini biasanya untuk mewujudkan jaminan mutu hasil pertanian yang dapat meningkatkan efisiensi nasional,
dan juga menunjang program keterkaitan dengan sektor lain. Tujuan ini dapat kita lihat dari beberapa aspek. Ada beberapa aspek, ini ada 5 ya. Yang pertama ada validasi. Validasi ini adalah konfirmasi melalui pengujian dan juga pengadaan bukti objektif yang menunjukkan bahwa persyaratan tertentu untuk suatu maksud khusus yang telah dipenuhi. Terus yang kedua ada repeatability. Repeatability ini adalah suatu keadaan di mana hasil uji yang diperoleh dengan menggunakan metode yang sama pada laboratorium yang sama juga dikerjakan oleh operator yang sama juga serta peralatan yang sama juga pada interval yang singkat. Kalau yang ketiga ini ada precision atau ketelitian. Precision ini adalah mengukur seberapa konsisten atau stabil suatu pengukuran atau evaluasi ketika diulang gitu. Semakin presisi suatu sistem, maka semakin kecil variasi antara hasil-hasil yang dihasilkan ketika suatu pengukuran atau evaluasi dilakukan berulang kali. Lalu yang ketiga ada accuracy atau ketepatan. Accuracy ini merujuk pada sejauh mana hasil pengukuran atau evaluasi mendekati nilai yang sebenarnya atau nilai yang diharapkan. Semakin akurat suatu sistem atau proses, maka semakin kecil juga selisih antara hasil atau pengukuran evaluasi tersebut dengan nilai yang sebenarnya. Lalu ada reproducibility. Reproducibility ini adalah kondisi di mana hasil uji yang diperoleh dengan metode yang sama pada laboratorium yang berbeda dan juga operator yang berbeda serta peralatan yang berbeda pula. Selanjutnya ada materi jenis-jenis sistem standarisasi mutu. Penetapan dan penentuan sistem standarisasi mutu biasanya dilakukan atas dasar pertimbangan untuk barang tertentu atau tujuan tertentu. Secara umum terdapat 3 standar mutu atau standar quality, yaitu pertama ada mutu baku pemerintah. Mutu baku pemerintah ini adalah mutu baku yang dikembangkan oleh pemerintah atau departemen atau bahkan tingkat daerah provinsi. Mutu baku pemerintah mempunyai 2 sifat, yaitu yang pertama ada sukarela atau voluntary. Mutu baku sukarela ini biasanya ditunjukkan untuk pembinaan atau penyuluhan. Kedua ada wajib atau obligatory. Mutu wajib ditunjukkan untuk melindungi konsumen dari pemalsuan terhadap pemberian nama mutu yang tidak benar atau terhadap perdagangan produk yang tidak sehat, serta untuk melindungi perusahaan terhadap penyelewangan, tuntutan mutu atau klaim. Dan yang kedua ada jenis mutu baku perdagangan. Mutu baku perdagangan atau kelas mutu baku perusahaan adalah mutu baku yang dikeluarkan perusahaan disebut mutu baku perdagangan atau perusahaan. Kelas-kelas mutu yang diciptakan biasanya ini tidak diberi simbol atau diberi nama. Biasanya menjadi kelas mutu prima atau ekstra, lux, dan lain-lain. Kemudian untuk masing-masing kelas mutu ini ditetapkan sebagai pembakuan kriteria dan spesifikasinya. Yang ketiga ada mutu baku laboratorium, disebut juga sebagai mutu baku pembanding yang biasanya diciptakan oleh laboratorium perusahaan, biasanya bagian penelitian dan pengembangan. Dalam produksi harian, tiap peningkatan produksi selalu dibandingkan dengan mutu pembanding ini, sehingga mutu yang dihasilkan itu relatif seragam dan tetap diberi waktu untuk waktu dari proses ke proses. Nah, semua standar mutu tersebut selalu berwawasan dan ditetapkan secara konsumen. Adapun konsensus yang dibuat antara lain, yang pertama ada dapat dipenuhi produsen, dan kedua ada dapat memenuhi konsumen yang ditinjau dari jenis mutu dan harga atau produk. Yang ketiga ada dapat diproduksi dengan biaya rendah sesuai dengan standar mutu barang, dan yang terakhir ada dapat dijual dengan biaya atau harga yang terjangkau.
Oke, di sini ada prosedur pemberlakuan standarisasi adalah serangkaian langkah yang diambil untuk memperkenalkan, mengadopsi, dan juga menerapkan standar tertentu dalam suatu organisasi atau lingkungan bisnis. Ini melibatkan serangkaian langkah yang sistematis dan terencana untuk memastikan bahwa standar tersebut diadopsi dan diterapkan dengan efektif. Di sini yang pertama ada identifikasi kebutuhan dan standar yang relevan. Ini melibatkan evaluasi kebutuhan organisasi atau industri untuk menentukan standar mana yang paling relevan. Dilakukan analisis menyeluruh untuk mengetahui standar mana yang sesuai dan penting untuk diadopsi. Yang kedua ada perencanaan implementasi. Ini termasuk penetapan jadwal waktu, tujuan yang ingin dicapai, serta merancang rencana implementasi yang jelas. Yang ketiga ada komunikasi dan pelatihan. Penting untuk berkomunikasi dengan semua pihak terkait tentang standar yang akan diadopsi, tujuannya, serta perubahan yang akan terjadi. Memberikan pelatihan kepada karyawan juga krusial untuk memastikan mereka memahami persyaratan standar dan perubahan yang akan terjadi dalam operasi sehari-hari. Yang keempat ada penyesuaian proses dan sistem. Langkah ini melibatkan analisis gap antara praktik yang ada dengan standar yang ditetapkan. Organisasi harus menyesuaikan proses, kebijakan, dan sistem yang ada agar sesuai dengan standar baru yang diadopsi. Yang kelima ada implementasi dan pengujian awal. Setelah penyesuaian dilakukan, standar ditetapkan dengan skala kecil atau dalam beberapa tertentu untuk menguji efektivitasnya. Evaluasi dilakukan untuk menilai seberapa baik implementasi berjalan dan apakah ada perbaikan yang perlu dilakukan. Yang keenam, di sini ada pengawasan dan pemantauan. Tahap ini melibatkan pengawasan rutin dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa standar diikuti dengan benar. Audit internal dapat dilakukan secara periodik untuk menilai seberapa baik implementasi standar tersebut. Yang ketujuh ada koreksi dan perbaikan. Jika terdapat ketidaksesuaian atau masalah dalam implementasi standar, tindakan korektif harus segera diambil. Selain itu, organisasi perlu melakukan perbaikan terus-menerus pada proses atau sistem untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar. Dan yang terakhir adalah verifikasi dan sertifikasi. Melakukan verifikasi eksternal biasanya melalui audit independen untuk memastikan bahwa standar telah diikuti dengan benar. Jika memenuhi syarat, organisasi dapat memperoleh sertifikasi resmi yang menunjukkan kepatuhan terhadap standar tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu pemberlakuan standarisasi. Nah, pemberlakuan standarisasi mempunyai beberapa tahap yang harus organisasi lakukan atau perusahaan lakukan. Yang pertama yaitu pemberlakuan standar, kemudian yang kedua penerapan standar, yang ketiga penerapan akreditasi, yang keempat ada penerapan sertifikasi, dan yang terakhir ada pengawasan standarisasi. Nah, yang pertama pemberlakuan standar. Nah, apa sih pemberlakuan standar ini? Jadi, pemberlakuan standar ini adalah proses penetapan standar atau aturan yang diimplementasikan dalam suatu sistem. Jadi, pemberlakuan standar ini adalah pembuatan standar atau penetapan standar. Contohnya itu penetapan standar keselamatan kerja, yaitu K3. Nah, selanjutnya tahap selanjutnya yaitu penerapan standar. Nah, penerapan standar ini apa? Jadi penerapan standar ini adalah standar yang sudah diberlakukan tersebut atau sudah ditetapkan tadi, diterapkan secara sistematis atau dikerjakan seperti itu. Jadi contohnya itu implementasi protokol keselamatan kerja di salah satu perusahaan yang sesuai dengan standar K3 tadi. Nah, selanjutnya itu penerapan akreditasi. Nah, penerapan akreditasi ini adalah di mana proses penilaian independen terhadap kepatuhan suatu organisasi atau institusi tersebut terhadap standar yang telah ditetapkan. Jadi, apakah perusahaan atau organisasi ini memang menerapkan standar tersebut secara benar atau baik. Nah, contohnya itu biasanya akreditasi rumah sakit atau kampus. Nah, biasanya dilakukan secara bertahap. Yang pertama mungkin seperti contohnya kampus yang dahulunya akreditasinya B, karena mereka sudah menetapkan standar atau sudah memberlakukan standar yang sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi ada yang namanya peningkatan akreditasi. Nah, selanjutnya itu penerapan sertifikasi. Nah, penerapan sertifikasi ini di mana
organisasi atau perusahaan tadi diberikan sertifikasi atas kemampuan atau kelayakan mereka dalam menerapkan standar tersebut atau menerapkan standar yang ada. Jadi mereka diberikan sertifikat atas kemampuan atau kelayakan mereka di dalam menerapkan standar yang berlaku. Nah, contohnya itu sertifikasi ISO bagi perusahaan yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Nah, yang terakhir ada namanya pengawasan standarisasi. Nah, pengawasan standarisasi ini adalah tahap terakhir atau monitoring keempat tahap sebelumnya secara berkala. Jadi, tujuannya untuk memastikan kelangsungan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Jadi, ini pengawasan terhadap 4 tahap atau 4 proses sebelumnya untuk memastikan bahwa perusahaan atau organisasi tersebut memang mematuhi standar yang berlaku secara terus-menerus. Contohnya yaitu BPOM yang melakukan pengawasan terhadap produk makanan atau obat-obatan sesuai dengan standarnya. Jadi biasanya BPOM itu melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap produk-produk atau makanan dan obat yang beredar di Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu untuk penetapan standarisasi mutu. Nah, penetapan standarisasi mutu ini ada 3 cara yang biasa dilakukan atau biasa diterapkan di sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, yang ketiga cara ini apa sih? Yang pertama yaitu disahkan, yang kedua yaitu diberlakukan, dan yang ketiga yaitu diwajibkan. Nah, disahkan ini adalah proses pengesahan atau persetujuan formal terhadap suatu standar, otoritas, atau badan yang berwenang. Jadi contohnya seperti misalkan pemerintah mengesahkan sebuah standar emisi gas untuk kendaraan bermotor. Kemudian diberlakukan. Nah, diberlakukan ini adalah langkah di mana standar tersebut mulai diterapkan atau diberlakukan secara aktif dalam suatu sistem atau industri. Nah, contohnya penerapan standar ISO 9001 tentang manajemen mutu di perusahaan manufaktur. Nah, yang terakhir itu caranya yaitu yang diwajibkan. Nah, ini tuh di mana penerapan standar tersebut menjadi kewajiban yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait. Nah, contohnya seperti kewajiban perusahaan makanan dan obat tadi yang harus memenuhi standar BPOM sebelum produk tersebut dipasarkan. Jadi, perusahaan-perusahaan atau organisasi yang bergerak di bidang makanan atau obat harus atau wajib memenuhi standar BPOM sebelum produk mereka dipasarkan, seperti itu. Nah, di dalam ketiga cara ini tidak melulu urutannya harus disahkan terlebih dahulu atau diberlakukan kemudian baru diwajibkan. Tidak, bisa saja diwajibkan terlebih dahulu baru diberlakukan. Seperti contohnya standar yang pemerintah buat atau standar yang memang sudah diwajibkan pemerintah untuk membayar pajak, seperti itu. Jadi setelah diwajibkan baru diberlakukan. Jadi tidak melulu harus disahkan terlebih dahulu baru diberlakukan kemudian baru diwajibkan. Jadi bisa saja diwajibkan terlebih dahulu kemudian baru diberlakukan, seperti itu. Jadi mengenai review dan kita perlu tahu dulu apa sih itu pengendalian mutu. Maksudnya ya proses di mana memastikan bahwa yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pengendalian mutu juga dilakukan melalui pengujian dan juga evaluasi kinerja untuk pelayanan yang diidentifikasi dan perbaikan dalam ketidaksesuaian. Tujuannya apa sih dari pengendalian mutu itu? Tujuannya yakni memastikan bahwa sebuah produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Kita masuk ke jaminan mutu. Jaminan mutu maksudnya di sini yakni
proses di mana untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan dapat memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh pelanggan. Nah, jaminan mutu itu mencakup semua tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa proses produksi dan produk layanan itu sendiri yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Nah, adapun tujuan utama dari jaminan mutu yakni memastikan bahwa produk ataupun layanan yang dihasilkan memenuhi harapan. Nah, ada 5 poin yang ingin saya sampaikan di sini, yakni pertama ada meningkatkan 5 poin yakni tujuan pengendalian mutu. Ini pertama ada meningkatkan efisiensi proses produksi dengan mengurangi kesalahan dan juga kegagalan produksi yang tidak. Kedua ada meningkatkan kualitas produk akhir dengan mengidentifikasi dan juga menghilangkan produk cacat atau NG. Yang ketiga yakni ada meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang diinginkan. Nah, keempat yakni ada meningkatkan kualitas dan efisiensi organisasi dengan meminimalkan biaya perbaikan dan juga pengecekan. Dan terakhir yang kelima yakni ada menjaga reputasi bisnis dengan memastikan produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang terjaga dan memiliki standar yang. Nah, lanjut ke materi selanjutnya yakni adapun pengertian pengendalian mutu dan jaminan mutu menurut ISO 8400. Untuk pengendalian mutu sendiri yakni menurut ISO 8402 yakni teknik operasional dan kegiatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Adapun jaminan mutu menurut ISO 8402 yakni adalah semua rencana dan kegiatan yang sistematik yang diperlukan untuk memberikan tingkat kepercayaan bahwa produk atau jasa yang diberikan akan memberikan kepuasan dalam upaya pencapaian. Materi terakhir yakni kesimpulan. Dari pemaparan materi dari awal hingga akhir dapat disimpulkan bahwa sistem standarisasi mutu yakni suatu cara untuk menjamin kualitas produk atau jasa yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, sistem standarisasi mutu ini dapat meliputi beberapa komponen. Yang pertama itu ada kebijakan mutu, standar mutu, pengendalian mutu, analisis mutu, dan juga jaminan mutu. Nah, sistem standarisasi mutu ini memiliki manfaat bagi organisasi seperti mencapai kepastian mutu, keseragaman produk, dan juga memperlancar pemasaran. Nah, sistem standarisasi mutu juga dapat mengikuti standar mutu yang ditetapkan oleh lembaga nasional maupun internasional seperti SNI, Standar Nasional Indonesia, maupun ISO. Nah, dalam sistem standarisasi mutu itu memerlukan metode pengendalian mutu yang sesuai dengan karakteristik produk atau jasa seperti pemeriksaan 100%, pemeriksaan sampel, pemeriksaan atribut, ataupun pemeriksaan varian.